Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan perkuliahan online, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan anestesiologi pembedahan khusus laparoskopi. Nanti akan ada kuis atau tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk tugasnya atau kuisnya akan saya berikan di pertengahan atau di akhir perkuliahan. Dan jangan lupa untuk tugasnya nanti berikan komentar ya atau berikan jawaban singkat di kolom komentar ya atau forum diskusi, dan untuk jawaban panjang nanti di-upload di kantong tugas. Jadi tidak hanya jawaban singkat saja di forum diskusi, tetapi juga harus mengupload tugas di kantung tugas. Untuk tugasnya nanti bisa dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF, atau bisa juga dalam bentuk JPG. Kalau misalkan tugasnya ditulis tangan kemudian difoto, bisa dalam bentuk JPG diupload di Salsa. Tapi untuk tugasnya bisa juga atau mungkin lebih mudah di Word atau di PDF. Kita mulai. Kalau kita bicara tentang pembedahan ya yang berhubungan dengan laparoskopi, berarti ini berhubungan dengan kamera biasanya, yang membutuhkan alat kamera untuk tindakan pembedahan oleh dokter bedah atau oleh operator. Laparoskopi adalah sebuah prosedur pembedahan ya yang memang tindakan invasif ini minimal. Berbeda dengan laparotomi ya, jadi pembedahan terjadi secara mayor ya atau insisinya besar. Sedangkan untuk laparoskopi ini minimal invasif. Jadi insisi yang dilakukan tidak lebar. Ya, dengan memasukkan gas CO2 ya ke dalam rongga peritoneum untuk membuat ruang antara dinding depan perut dan organ viscera sehingga memberikan akses endoskopi ke dalam rongga peritoneum tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa ketika melakukan tindakan laparoskopi ini memang menggunakan alat ya berupa kamera sehingga bisa terlihat ya organ dalamnya melalui layar monitor. Kita lanjutkan, bagaimana prosedur laparoskopi? Laparoskopi ini dari mulai pra-operasi laparoskopi yang harus dilakukan, pasien harus berpuasa sekitar 4-6 jam sebelumnya. Sebelum puasa pasien makan makanan cair atau bubur ya atau makanan yang mudah diserap tapi rendah akan sisa metabolisme ya, sehingga mengurangi jumlah kotoran. Nah, setelah teranestesi, maka tindakan pertama yang dilakukan membuat sayatan ya, atau membuat insisi di bawah lipatan pusar sekitar 10 mm. Kemudian jarum ya disuntikan menggunakan jarum peres ya disuntikan memasukkan gas CO2 sampai batas 12 sampai 15 mg air raksa. Milimeter air raksa. Untuk menggembungkan perut pasien. Nah, di sini ada tujuan dari apa yang dilakukan di praoperasi laparoskopi. Nah, tujuan dari memasukkan gas CO2. Jadi gas CO2 ini dimasukkan tujuannya agar usus tertekan ke bawah dan menciptakan ruang di dalam perut. Nah, setelah perut terisi gas CO2, alat trokar ini dimasukkan. Ya, pipa dengan klep ya untuk akses kamera dan alat-alat lain selama
pembedahan. Kita lanjutkan. Nah, ada 4 trocar yang dipasang di tubuh. Jadi di dalam tindakan laparoskopi ada 4 trocar yang dipasang di tubuh. Yang pertama terletak di pusar, kemudian kira-kira yang lain kira-kira sekitar 2 sampai 4 cm dari tulang dada. Jadi antara dada dan pusar yang selebar 5 sampai 10 mm. Selanjutnya untuk yang trocar yang ketiga ini dipasang di pertengahan trocar kedua agak ke sebelah kanan ya, atau di bawah tulang iga. Dan ini lebarnya sekitar 2 sampai 3 mm atau bisa sampai 5 mm. Nah, kemudian sebenarnya memang bisa jadi trocar yang dipasang ini hanya 3. Jadi sering sekali saya melihat tindakan operasi ini hanya butuh 3 trocar. Jadi di situ biasanya yang dimasukkan ya, pipa dimasukkan itu ada kamera, kemudian ada alat untuk mengikat, kemudian ada guntingnya. Contoh untuk tindakan appendicitis ya, laparoskopi appendicitis itu kadang hanya perlu 3 trocar saja. Tapi bisa jadi untuk tindakan yang lebih kompleks bisa jadi ada tambahan 1 trocar. Nah, yang keempat ini bila diperlukan akan dipasang di sebelah kanan bawah selebar 5 mm. Nah, melalui trocar inilah alat-alat ya ini masuk ya. Jadi alat-alat dimasukkan dan digerakkan melalui trocar. Nah, ini trocar yang pertama ini sebagai mata dokter atau di situ nanti untuk kameranya. Nah, untuk melihat di rongga dalam, dokter nanti melihat ke monitor. Ya, dengan tadi mengarahkan trocar yang alat-alat yang dimasukkan ke trocar yang pertama. Nah, ini ketika kamera sudah masuk, maka trocar yang kedua sampai keempat ini merupakan trocar kerja. Misalkan di situ untuk memasukkan guntingnya atau untuk memasukkan pengikatnya dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana penggunaan gas CO2 dalam laparoskopi? Jadi gas CO2 ini merupakan gas pilihan untuk insuflasi karena yang pertama bahwa CO2 ini tidak mudah terbakar. Selanjutnya juga tidak membantu pembakaran. Jadi selain tidak mudah terbakar, juga tidak membantu pembakaran. Kemudian yang berikutnya mudah berdifusi melewati membran, sehingga gampang nih untuk masuk ke dalam dan mudah keluar dari paru-paru. Kemudian yang berikutnya mudah larut dalam darah dan untuk resiko embolisasi CO2-nya kecil. Ya karena di sini mudah larut di dalam darah sehingga emboli ya di dalam darah ini kecil. Kemudian level CO2 dalam darah mudah diukur. Nah, ini kenapa gas CO2 ini dijadikan pilihan ya untuk tindakan laparoskopi. Nah, selain itu CO2 memiliki efek ya atau menimbulkan efek secara lokal maupun sistemik ya, dapat terjadi hipertensi, kemudian bisa terjadi takikardi, ya, bisa menyebabkan vasodilatasi pembuluh cerebral ya. Ya, meningkatkan gas CO, kemudian bisa menyebabkan hiperkarbi dan bisa menyebabkan asidosis respiratori ya atau asidosis respiratori. Nah, kita tahu sendiri bahwa kalau kita berbicara tentang asam basa, ya berbicara tentang alkalosis, asidosis, ya berbicara tentang pH, ya. Nah, ya, ini tidak lepas dari gas CO2. Makanya bisa menyebabkan asidosis respiratori. Ini untuk CO2.
Jadi yang perlu ditekankan untuk penataan anestesi, terutama bagaimana efek CO2 ini. Ya, bagaimana efek CO2 sehingga ketika kita memonitor ya keadaan pasien, hemodinamik pasien, kita sudah bisa memperkirakan. Loh kok pasiennya dari monitornya terjadi peningkatan tekanan darah, kemudian denyut nadinya tinggi, ya. Kemudian pasiennya ya mengalami hiperkarbi. Ada apa? Nah, ini bisa disebabkan karena tadi di dalam tindakan laparoskopi diberikan gas CO2. Nah, karena tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya bahwa nah di sini gas CO2 dipakai ya kenapa? Karena di situ untuk menciptakan ruang di dalam perut. Ya, kita lanjutkan. Ada beberapa keuntungan prosedur laparoskopi. Yang pertama, kalau dibandingkan, kita bandingkan dengan bedah terbuka, maka laparoskopi ini lebih menguntungkan karena insisinya kecil, jadi mengurangi resiko infeksi, mengurangi resiko perdarahan, mengurangi resiko nyeri tetap nyeri tapi menurunkan ya, menurunkan nyeri pasca operasi. Jadi ingat ya bahwa kenapa laparoskopi ini digunakan. Jadi memang dulu itu belum ada laparoskopi karena teknologi belum secanggih sekarang. Sehingga hampir semua tindakan operasi ya melalui insisi yang panjang ya atau insisi yang besar. Sehingga resiko infeksinya lebih besar, resiko perdarahannya juga lebih besar, nyeri pasca operasinya juga lebih tinggi. Sedangkan pada laparoskopi karena insisinya kecil ya sehingga untuk resiko infeksinya juga lebih rendah dan juga untuk perdarahannya juga lebih kecil, resiko perdarahannya dan nyeri pasca operasinya juga lebih ringan. Selanjutnya, fungsi paru ya pasca operasi ini tidak terganggu ya ketika terjadi atau dilakukan prosedur laparoskopi dan sedikit kemungkinan terjadi atelektasis setelah prosedur laparoskopi. Dan yang terakhir yaitu setelah operasi fungsi pencernaan pasien pulih lebih cepat. Dan untuk masa rawat inap rumah sakit juga lebih pendek serta lebih cepat kembali untuk beraktivitas. Ini karena salah satunya adalah lukanya yang dibuat ya tidak terlalu besar ya kecil sehingga lebih mudah pulih. Ya, rawat inapnya sehingga bisa lebih pendek ya dan lebih cepat beraktivitas. Ya. Akan tetapi ada beberapa kerugian juga dari prosedur laparoskopi. Nah, bagaimana kerugian prosedur laparoskopi? Yang pertama, yaitu komplikasi dapat terjadi langsung atau tidak langsung karena kebutuhan insuflasi CO2 untuk membuat ruang operasi. Nah, CO2 masuk ke dalam pembuluh darah secara cepat. Nah, gas yang tidak larut terakumulasi di dalam jantung kanan menyebabkan hipotensi dan kardiak arrest atau di jantung. Ini juga harus yang perlu diperhatikan. Jadi, tadi selain bagaimana efek dari CO2 terhadap hemodinamik, tetapi kita harus melihat komplikasi yang bisa terjadi atau resiko yang bisa terjadi apabila CO2 ini digunakan untuk membuat ruang di dalam perut. Yaitu nah, ketika membuat ruang ya di dalam perut sehingga CO2 masuk ke dalam pembuluh darah dengan cepat, dan gas yang tidak larut terakumulasi di dalam jantung kanan bisa menyebabkan hipotensi dan kardiak arrest. Ini harus diperhatikan resiko komplikasinya. Sehingga kita sudah bisa mempersiapkan apabila terjadi kardiak arrest.
dan hipotensi. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi hipotensi? Apa yang harus kita lakukan apabila terjadi cardiac arrest? Selanjutnya, intervensi dapat dengan menghentikan insuflasi CO2. Nah, hiperventilasi dengan 100% O2 ya, dan resusitasi cairan. Nah, ini merubah posisi pasien right side up dan memasang kateter vena ventral untuk aspirasi gas. Nah, untuk tindakan ya, ketika tadi ada komplikasi yang terjadi, ini harus teman-teman pahami betul ya, bagaimana tindakan atau cara yang harus dilakukan, karena tidak setiap rumah sakit ada dokter anestesinya. Tidak pasti, walaupun ada dokter anestesi, tidak pasti dokter anestesi itu standby di ruang operasi. Apalagi kalau dokter anestesinya cuma 2, kemudian kamar operasinya ada 10, nah, tidak bisa standby. Maka di sini penata anestesi harus tahu bagaimana intervensi yang dilakukan apabila terjadi hipotensi dan cardiac arrest. Nah, jadi bisa dengan menghentikan insuflasi CO2, kemudian melakukan hiperventilasi dengan O2 100%, ya, dan melakukan resusitasi cairan. Ya, selain itu juga perubahan posisi pasien. Dan jangan lupa bisa memasang kateter vena ventral untuk aspirasi gas yang tadi larut ya, atau terakumulasi di pembuluh darah. Nah, ada hal serius lain selain dari hipotensi dan cardiac arrest, ya, terutama untuk cardiac arrestnya, yaitu adalah terjadi pneumotorak. Nah, pneumotorak ini terjadi apabila gas masuk ke dalam rongga torak melalui luka atau insisi yang dibuat sewaktu pembedahan. Tadi walaupun dilakukan laparoskopi, tetapi tetap dilakukan insisi. Cuma memang insisinya kecil, tetapi itu juga berpotensi untuk masuknya gas ke rongga torak. Kita lanjutkan. Bagaimana respon fisiologi selama bedah laparoskopi? Nah, kita harus paham ya, karena ini hubungan dengan hemodinamik. Sehingga kita harus paham bagaimana fisiologi selama laparoskopi. Nah, yang pertama, perubahan hemodinamik dan ventilasi ini dapat terjadi karena tadi yang sudah kita bahas di awal ya. Jadi dikarenakan ada insuflasi CO2 ya ke dalam rongga perut. Nah, ini menyebabkan terjadinya pneumoperitoneum yang bermanfaat untuk memvisualisasi ya, supaya kamera itu bisa memandang lebih luas rongga perut atau rongga peritoneum selama prosedur laparoskopi. Jadi terjadi hemodinamik ini terjadi bisa karena memang adanya CO2 yang dimasukkan ke perut. Sehingga untuk penglihatan kamera yang masuk melalui trocar ini bisa lebih memandang lebih luas. Kemudian insuflasi CO2 ini juga meningkatkan tekanan intraabdomen. Ya otomatis ya, karena tadi memberikan ruang, otomatis intraabdomennya akan meningkat tekanannya. Dan akan meningkatkan resistensi pembuluh darah sehingga curah jantung menjadi turun sementara, tekanan darah meningkat. Ya. Jadi selain juga meningkatkan tekanan intrakranial ya, dan juga meningkatkan resistensi pembuluh darah sehingga curah jantungnya akan turun sementara tekanan darahnya meningkat. Kita lanjutkan. Untuk respon fisiologi selama pembedahan laparoskopi yang lain adalah efek ya dari insuflasi CO2 ini akan menimbulkan terjadinya hiperkapnia. Ya. Hiperkapnia ini terjadi selama beberapa menit
pada saat kenaikan CO2 ya mencapai 30%. Nah, ini menimbulkan stimulasi saraf simpatis dan bisa meningkatkan terjadinya disritmia. Selain disritmia juga tadi yang sudah kita bahas di awal bisa menyebabkan asidosis respiratorik ya, karena CO2 ini sangat berhubungan dengan asidosis respiratorik ya. Nah, kemudian ini dapat dikoreksi ya dengan meningkatkan ventilasi. Untuk pengaruh tambahan ya, untuk pengaruh tambahan dari pneumoperitoneum adalah efek mekanik ya dari meningkatnya tekanan intraabdomen yang menyebabkan ya, ketika terjadi peningkatan tekanan intraabdomen, ini menyebabkan penurunan pulmonary compliance. Ya, menyebabkan penurunan pulmonary compliance dan kapasitas residu fungsional serta meningkatkan dead space. Oke, jadi fisiologinya harus dipahami betul ya. Jadi ketika terjadi pengaruh tambahan dari pneumoperitoneum, maka efek mekanik ya dari peningkatan tekanan intraabdomen ini yang menyebabkan penurunan pulmonary compliance dan kapasitas residu fungsi. Selain itu juga meningkatkan dead space. Kita lanjutkan. Bagaimana untuk manajemen anestesi pada laparoskopi? Nah, pemilihan jenis anestesi ini memperhatikan beberapa faktor. Ketika pemilihan jenis anestesi ini memperhatikan beberapa faktor. Jadi anestesi regional ini tidak digunakan rutin. Bisa digunakan, tapi tidak digunakan rutin ya pada prosedur laparoskopi. Kenapa? Karena iritasi yang mengenai diafragma dari insuflasi CO2 bisa menyebabkan nyeri pada pundak. Nah, ditambah lagi, ya waktu penyembuhan untuk pengembalian fungsi yang lengkap bisa menjadi lama. Ya, makanya seringnya untuk laparoskopi menggunakan tindakan anestesi umum atau anestesi general. Nah, untuk evaluasi preoperatif. Ya, untuk evaluasi preoperasi ini secara umum sebelum memulai anestesi biasa dilakukan anamnese, kemudian pemeriksaan fisik. Ya, setelah itu perubahan tekanan hemodinamiknya seperti apa? Ya, apakah terjadi peningkatan tekanan darah ataukah butuh tindakan premedikasi? Ya. Kemudian selain hemodinamik dan respirasi, ya, ini kita harus bisa mengira-ira apa yang akan terjadi pada pasien. Ya. Nah, karena tadi sudah kita tahu fisiologinya, efek yang sehingga perubahan hemodinamik dan respirasinya ini perubahannya mungkin terjadi ya, selama tindakan laparoskopi, maka evaluasi sebelum operasi ini difokuskan untuk mengidentifikasi pasien terutama dengan penyakit paru ya dan gangguan fungsi jantung. Kenapa di sini? Karena terjadi perubahan tekanan hemodinamik dan respirasi. Untuk manajemen intraoperatifnya. Dalam manajemen intraoperatif, pengukuran tekanan darah non-invasif ya dan kapnografi ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena untuk mengikuti efek hemodinamik dan pneumoperitoneum pada respirasi dan perubahan posisi. Ya, pada posisi tertentu, monitor pengukuran tekanan darah arteri sebaiknya dilakukan. Nah, ini harus diperhatikan betul ya bahwa tindakan-tindakan manajemen
intraoperatif ya untuk laparoskopi ini biasanya pengukuran tekanan darah ya terutama untuk pengukuran tekanan darah arteri ini dan kapnografinya ini dilakukan. Ya, karena tadi mengikuti perubahan hemodinamik ya mengikuti efek hemodinamiknya. Ya, selain itu juga perubahan posisi. Nah, untuk mencegah aspirasi paru dan menjaga jalan nafas perlu pemasangan endotracheal. Nah, karena makanya tadi yang pertama tidak dilakukan dengan menggunakan anestesi regional. Yang digunakan adalah anestesi general. Kemudian yang berikutnya untuk walaupun general mau pakai apa LNA atau mau pakai ET ya. Nah, di sini perlu untuk menggunakan endotracheal tube atau ETT. Nah, ini dikarenakan dapat mengurangi tekanan udara lambung. Selain itu juga untuk mengurangi resiko kerusakan dari gaster atau dari lambung. Dan memperbaiki visualisasi atau penglihatan kamera selama operasi. Nah, pada saat tekanan intraabdominnya meningkat, karena tadi pneumoperitoneum, maka ETT ini dapat digunakan untuk memberikan tekanan ventilasi. Ya, untuk memberikan tekanan ventilasi negatif atau positif, memberi tekanan ventilasi yang positif. Tujuannya apa? Di sini tujuannya untuk mencegah hipoksemia, ya, atau mencegah kekurangan oksigen di dalam darah dan untuk mengekskresikan kelebihan CO2 yang diabsorb oleh tubuh ya, terutama oleh pembuluh darah. Selanjutnya, obat anestesi yang digunakan ini berupa volatil agen, ya, opioid intravena dan obat pelumpuh otot atau masker relaksan. Nah, ada studi, ya, ada penelitian yang mengatakan bahwa gas N2O ini sebaiknya dihindari, ya, pada saat prosedur tindakan laparoskopi, ya, karena pada saat pemberian N2O ini terjadi pelebaran usus dan resiko mual pasca operasi. Nah, ketika terjadi pelebaran usus, nah maka visualisasi untuk tindakan atau visualisasi kameranya ini kurang optimal dan resiko mual pasca operasi walaupun memang ya hampir semua tindakan operasi resiko mualnya juga ada. Ya karena efek obat anestesi. Yang berikutnya ya jadi dua tujuan utama ya pemeliharaan selama laparoskopi dengan anestesi umum ini adalah menjaga agar tetap normokapnia dan mencegah ketidakseimbangan hemodinamik. Makanya tadi kita bilang bahwa penggunaannya biasanya menggunakan anestesi umum ya atau general anestesi bukan regional. Ya, karena tadi kita sudah sebutkan, nah, sehingga di sini menjaga agar tetap normokapnia dan mencegah ketidakseimbangan hemodinamik. Nah, hiperkapnia biasanya berawal beberapa menit setelah insuflasi CO2. Nah, untuk menormalkan kembali, maka ventilasi dilakukan. Jadi kalau misalkan dengan regional anestesi kan tidak bisa melakukan ventilasi, ya, karena tidak terpasang ventilator di situ. Tetapi ketika general anestesi untuk menormalkan dengan cara ventilasi, ya. Jadi nanti ditingkatkan ventilasinya menggunakan ventilator, ya biasanya dengan ventilasi ini akan terjadi peningkatan respirasi rate ya dengan volume tidal yang tetap. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi dilakukan ventilasi dengan cara apa? Ditingkatkan respirasi rate-nya dari ke ventilatornya ya dengan volume tidal tetap. Berbeda kalau misalkan regional, bagaimana mau ventilasi? Pasiennya disuruh untuk meningkatkan respirasi rate, ya, nah kan agak susah. Ya, tetapi ketika menggunakan ventilator,
Maka untuk ventilasinya kita bisa meningkatkan dengan cara apa? Kita atur ya ventilatornya, tingkatkan respirasi rate-nya, ya volume tidaknya tetap. Nah, jika tekanan darah meningkat, maka pemberian kadar obat anestesi inhalasi dapat ditingkatkan. Jadi kalau tekanan darahnya naik nih, ya, supaya tidurnya lebih dalam, diberikan obat inhalasinya, ya dosisnya dinaikkan. Nah, ini dan dapat ya ditambahkan dengan pemberian obat seperti nitrofusid ya. Nah, ini nitrofusid ini menyebabkan refleks takikadi berpotensi untuk menimbulkan keracunan sianida. Nah, ini harus harus diperhatikan efek sampingnya. Nah, walaupun tadi bisa selain ditingkatkan dosis dari anestesi inhalasi ya untuk menurunkan tekanan darah, tapi juga bisa ditambahkan dengan pemberian obat nitrofusid. Tetapi perlu diingat bahwa ada komplikasinya, ini bisa menyebabkan refleks takikadi dan bisa menimbulkan keracunan sianida. Nah, ini kita tujuannya betul, ingin menurunkan tekanan darah, tetapi kita harus memperhatikan bagaimana sih efek dari nitrofusid ini. Oh, ternyata menyebabkan takikadi, lihat denyut nadinya. Nah, kemudian kita harus perhatikan juga, harus berhati-hati, ini juga punya efek ya keracunan sianida. Sehingga tetap walaupun ini bisa ditambahkan, tetapi ini bisa hanya sebagai alternatif, ataupun kalau misalkan dipakai dosisnya jangan terlalu banyak. Nah, selain itu juga bisa menggunakan esmolol ya atau menggunakan kalsium channel blocker. Nah, jadi misalkan tidak menggunakan nitrofusida, ini bisa menggunakan esmolol atau menggunakan kalsium channel blocker. Kita lanjutkan, bagaimana dengan manajemen pasca operasi? Nah, ketika di ruang pemulihan, ya pasca tindakan anestesi, ini hiperkapnia ini bisa saja tetap ada. Bisa jadi tetap terjadi hiperkapnia pada saat di ruang pemulihan. Nah, ini bisa terjadi selama 45 menit setelah prosedur selesai. Jadi bisa saja ketika sudah masuk di ruang pemulihan, bahkan bisa jadi sudah di ruang bangsal, ya ada beberapa rumah sakit yang pasiennya belum sadar penuh sudah dimasukkan di bangsal, atau ketika pasiennya di ICU misalkan. Ini bisa terjadi hiperkapnia selama 45 menit setelah prosedur selesai. Nah, insiden yang lain ya seperti insiden mual, muntah ya pasca operasi laparoskopi ini biasanya dilaporkan tinggi. Ya, karena tadi ya memang memiliki efek mual. Nah, untuk menurunkan insiden mual dan muntah ini dapat dilakukan dengan meminimalkan dosis opioidnya ya dan mempertimbangkan pemberian propofol untuk anestesi. Nah, kalau sekarang kan memang kita beberapa tindakan ya itu bukan beberapa ya, cuman banyak atau hampir seluruh tindakan pemberian propofol hampir selalu diberikan kepada pasien untuk anestesi. Nah, untuk penggunaan analgesik ya setelah prosedur laparoskopi ini umumnya lebih sedikit dibandingkan yang dengan menggunakan laparotomi. Ya, karena tadi ya insisi yang dibuat itu kecil. Nah, pemberian fentanyl, ya, kemudian morfin, ini dalam kombinasi dengan non-steroid anti-inflamasi drugs, ya secara intravena ini membantu agar pasien nyaman pada akhir prosedur. Nah, kalau kita lihat ya, bahwa ketika kita menggunakan
obat-obat anestesi seperti fentanyl ya yang memang mempunyai efek samping untuk pasien mual dan muntah ya selain dari efek dari CO2-nya lah bagaimana solusinya ya tadi fentanilnya dosisnya dikurangi, propofolnya dosisnya bisa ditambah gitu kan. Atau ditambah pemberian uh, propofol selama pasca operasi. Ya, ya bukan maksud saya ditambah itu biasanya kan untuk propofol itu diberikan pada saat intraoperasi. Ya, pada saat intraoperasi, pada saat induksi berikan propofol, kalau perlu pada saat jalannya operasi juga diberikan propofol ya, ya atau maintenance untuk propofolnya. Ya kemudian untuk pada saat post operasi kita bisa tambahkan propofol pada saat pasca operasi untuk mengurangi mual dan muntah. Ya karena tadi dosis opioidnya dikurangi atau diminimalkan. Nah, ini bisa dilakukan untuk mengurangi mual dan muntah. Nah, karena kan biasanya yang sering juga penggunaan untuk obat anestesinya sering menggunakan fentanyl. Nah, pada saat post operasi ya atau pasca operasi ya selain misalkan pemberian obat-obat opioid juga bisa dikombinasikan dengan non steroid anti-inflamasi drugs. Lanjut. Ya, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Jadi pertanyaan. Nah, jadi apa pertanyaannya ya untuk kuisnya? Untuk kuisnya yang pertama adalah apa komplikasi atau kerugian ya komplikasi atau kerugian penggunaan laparoskopi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tindakan atau intervensi yang dilakukan, ya, intervensi yang dapat dilakukan pada pasien yang mengalami efek samping atau mengalami perubahan hemodinamik dan ventilasi. Oke, saya kira itu saja untuk pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.